Bab 3230. Buku Taichu. Setelah mendengar kata-kata Mileye, Putri Kara tersenyum tipis. Terima kasih atas saran Tuan Muda Ye. Mileye mengangguk, tanpa berbicara banyak dan berbalik pergi. Setelah pergi, senyum di wajah Putri Kara perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Astrolog mengatakan dengan suara berat, "Putri Kara, tentang menara kecil tadi." Putri Kara berbicara pelan, "Sudah melebihi tingkat pengetahuan yang kami miliki di Kaisar kuno." Ketika mendengar ini, ekspresi wajah astrolog berubah mendalam. Tiba-tiba, Putri Kara berbicara, "Panggil seseorang." Suara itu terdengar dan gadis yang sebelumnya membawa kursi keluar datang, panggilan dari Yang Mulia. Putri Kara berbicara, "Berikan perintah untuk tidak lagi mengumumkan pencarian terhadap orang yang datang bersama Tuan Muda Ye." Gadis itu mengangguk ringan sebelum kembali mundur. Astrolog berbicara dengan suara berat, "Yang Mulia, orang ini adalah faktor yang sangat tidak stabil." Putri Kara tersenyum, "Memang faktor yang tidak stabil. Karena itulah kita harus bersikap hati-hati dalam menghadapinya." Sambil berbicara, dia melihat ke kejauhan dan berbicara pelan, "Apakah kamu melihat kepercayaan dirinya?" Astrolog mengangguk, dia sepertinya sama sekali tidak takut pada Kaisar kuno. Putri Kara tertawa, "Bukan hanya tidak takut, keberhargaan menara kecil itu, bahkan jika digabungkan dengan semua harta keramat di Kaisar kuno, tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Namun dia langsung menunjukkan itu padaku tanpa takut aku akan merampasnya." Astrolog terdiam. Putri Kara melanjutkan, "Selama bertahun-tahun, kita di Kaisar kuno telah terbiasa menjadi yang terkuat. Banyak orang telah lepas landas." Astrolog melihat Putri Kara tanpa berkata-kata. Dia tahu bahwa Putri Kara sedang berbicara tentang Perdana Menteri yang baru. Putri Kara tiba-tiba berbicara, "Aku mendengar Tuan Muda Ye ini sebelumnya memukuli Tuan Pangeran Perdana Menteri kiri." Astrolog mengangguk, "Ya." Putri Kara berbicara, "Bisakah guru nasional pergi untukku?" Astrolog menatap Putri Tuan Kara dan Putri Kara tersenyum tipis, "Tolong bantu aku memukuli pangeran besar itu, ingatlah, langsung hantam mati." Astrolog ragu sejenak, lalu berbicara, tidak memberikan sedikit pun wibawa pada pangeran kiri. Putri Kara menatap astrolog, "Apakah kamu pikir aku sedang membuli pangeran kiri?" "Tidak, aku sedang menyelamatkannya dan keluarganya." Astrolog terdiam, lalu mengangguk, "Aku mengerti." Setelah berbicara demikian, dia berdiri dan pergi. Putri Jenny hendak pergi, tetapi pada saat itu, Putri Kara tiba-tiba berbicara, "Adik Jenny." Putri Jenny buru-buru berbicara, "Yang Mulia." Putri Kara tersenyum, "Dalam hal generasi, seharusnya kamu memanggilku kakak." Putri Jenny membeku. Putri Kara tertawa, "Kemudian kamu hanya perlu memanggilku kakak saja. Kita berdua memiliki garis keturunan yang sama." Putri Jenny ragu sejenak, lalu berbicara, "Kakak, jangan meremehkan panggilan kakak ini akan membuat posisinya di Kaisar kuno naik beberapa kali lipat." Putri Kara berbicara, "Sebelumnya kamu bertaruh dengan Tuan Muda Ye, bukan?" Putri Jenny tersenyum pahit, "Ya." Putri Kara berjalan perlahan ke samping Putri Jenny, tersenyum, "Ikuti dia, lakukan apapun yang dia minta. Ini adalah kesempatanmu sendiri, apakah bisa dipegang atau tidak, tergantung pada takdirmu sendiri." Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Putri Jenny tetap diam di tempatnya. Bagaimana dia tidak bisa memahami sekarang, bahwa Tuan Muda Ye pasti adalah sosok yang luar biasa. Ingin diketahui, di seluruh kekaisaran kuno, orang yang begitu dihargai oleh pangeran adalah sangat sedikit. Setelah ahli astrologi meninggalkan istana, ia langsung menuju kediaman Menteri Kiri.
Guru nasional datang sendiri dan Menteri Kiri tentu tidak berani mengabaikannya, segera menyambutnya dengan penuh hormat. Berbeda dengan Menteri Kanan, Menteri Kiri adalah seorang yang tua. Ia berjalan cepat ke hadapan ahli astrologi dan tersenyum, "Tuan Guru Nasional." Ahli astrologi dengan tenang berbicara, "Apakah pangeran yang mulia berada di sini?" Menteri Kiri agak terkejut sejenak, lalu berbicara, "Ya. Apakah Guru Nasional memiliki urusan dengannya?" Ahli astrologi mengangguk, "Bawalah dia untuk bertemu denganku." Menteri Kiri ragu sejenak, kemudian berbicara, "Bawa pangeran pertama ke atas." Seorang tua pergi ke belakang. Dengan cepat, pangeran pertama datang. Pada saat ini, tubuhnya telah pulih, tetapi wajahnya sangat suram. Pangeran pertama memberi hormat kecil kepada ahli astrologi, "Guru Nasional, kamu datang untuk membelaku." Sambil berbicara, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. "Orang itu telah mencoba mempermainkanku berkali-kali. Dia sama sekali menganggap rendah kekaisaran kuno. Tiba-tiba, ahli astrologi mengayunkan lengan bajunya, dan cahaya bintang tiba-tiba bergemuruh. Boom! Pangeran pertama belum selesai berbicara dan seluruh tubuhnya langsung menjadi ilusi. Semua orang di dalam arena terdiam. Di sekeliling mereka, beberapa napas kuat langsung mengunci ahli astrologi. Menteri Kiri menatap tajam ahli astrologi, "Tuan Guru Nasional." Ahli astrologi dengan tenang berbicara, "Ini adalah perintah yang mulia Kara." Setelah mendengar itu, Menteri Kiri membeku. Ahli astrologi melirik Menteri Kiri, "Menteri Kiri, lahirkan satu lagi." Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Saat itu, Menteri Kiri tiba-tiba berbicara, "Tetapi bagaimana dengan sandera itu?" Ahli astrologi mengangguk sedikit, "Dia sudah bertemu Yang Mulia hari ini." Menteri Kiri, "Satu nyawa untuk mempertahankan keluarga, kamu mendapatkan untung." Setelah berbicara demikian, ia menghilang di kejauhan. Di tempat itu, Menteri Kiri tampak sangat tidak senang. Setelah lama, dia mendesah berat, berbalik dan pergi. Membalas dendam. Jangan harap. Namun, setiap kali pikiran seperti itu muncul, keluarganya akan lenyap dari dunia ini. Itu adalah perintah dari Yang Mulia Kara. Ini adalah penguasa masa depan kekaisaran. Sekarang bisa dikatakan bahwa dia sudah menjadi penguasa karena kaisar saat ini telah lama berada dalam pelatihan tertutup dan hampir semua urusan kekaisaran ditangani oleh Yang Mulia Kara. Meskipun dia memiliki pangkat tinggi sebagai Menteri Kiri, namun di hadapan Yang Mulia Kara, dia hanyalah seorang hamba. Mencari balas dendam terhadap kultivator pedang itu. Jangan berharap. Orang yang begitu dihargai oleh Yang Mulia Kara tidak mungkin bisa diatasi oleh keluarganya sendiri. Jika keluarga Menteri Kiri tidak ingin dihancurkan, mereka hanya bisa menelan pahitnya kekalahan ini. Setelah Mileye meninggalkan istana, dia sebenarnya ingin masuk ke dalam langit bintang, tetapi dia dihalangi. Langit bintang di atas kekaisaran kuno dilarang bagi siapapun untuk memasukinya. Ini adalah hal yang baru bagi Mileye. Tentu saja, dia tidak mencari masalah, melainkan mencari tempat istirahat di sebuah rumah makan di kota, lalu masuk ke dalam menara kecil. Buku Dacu. Seperti yang dijelaskan oleh menara kecil, buku Dacu adalah suatu teknik latihan untuk memperkuat kekuatan kepercayaan. Dapat meningkatkan kekuatan kepercayaan. Mileye duduk bersila di tanah, kedua matanya perlahan ditutup. Dia langsung mengaktifkan teknik inti dan segera, banyak jiwa pedang dunia tiba-tiba memancar keluar dari tubuhnya. Jiwa pedang dunia ini keluar dari tubuhnya, lalu kembali masuk ke dalamnya dan kemudian keluar lagi. Proses penyaringan.
Salah satu fungsi penting dari teknik inti ini adalah menyaring kekuatan kepercayaan yang mengandung kotoran, membuat kekuatan kepercayaan menjadi lebih murni. Kekuatan kepercayaan yang terlalu banyak dan beberapa kekuatan kepercayaan tidak begitu murni. Fungsi teknik inti ini adalah menyaring kekuatan kepercayaan yang tidak murni tersebut. Kekuatan kepercayaan ini adalah jiwa pedangnya dan fungsi teknik inti ini adalah meningkatkan secara signifikan kekuatan jiwa pedangnya. Mileye secara gila mengaktifkan teknik inti dan di bawah operasi teknik inti, seluruh jiwa pedangnya mengalami perubahan yang luar biasa pada saat itu. Teknik inti ini seperti jaring, mengekstrak emas dari pasir, menyaring kekuatan kepercayaan yang tidak murni dan kemudian memperkuat kekuatan kepercayaan. Teknik ini tidak terlalu berguna bagi orang biasa, tetapi bagi mereka yang berlatih kekuatan kepercayaan, manfaatnya sangat besar. Di dalam menara kecil, selama waktu berikutnya, Mileye mulai gila-gilaan berlatih teknik inti ini. Teknik inti terbagi menjadi 3 tingkatan. Pada tingkatan pertama, kekuatan kepercayaan berwarna putih. Pada tingkatan kedua, kekuatan kepercayaan berwarna emas dan pada tingkatan ketiga, kekuatan kepercayaan tidak memiliki warna apapun. Berlatih hingga tingkatan ketiga, kekuatan kepercayaan akan mengalami perubahan kualitatif sekali lagi. Dengan cara ini, seiring berjalannya waktu, secara perlahan, jiwa pedang Mileye mencapai tingkatan pertama, jiwa pedang dunianya berubah menjadi putih, dan pada saat ini, kekuatan jiwa pedangnya dibandingkan sebelumnya, lebih kuat setidaknya 5 kali lipat. Namun, Mileye tidak berhenti, ia terus berlatih. Setidaknya, ketika berlatih di dalam menara kecil, ia tidak peduli dengan waktu. Di dalam istana, Tuan Putri Kara yang sedang menangani urusan pemerintahan tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke depan, di mana muncul seseorang berpakaian hitam. Orang berpakaian hitam itu berlutut dengan satu lutut, Yang Mulia Kara. Tuan Putri Kara mengangguk sedikit, berbicaralah. Orang berpakaian hitam itu dengan suara berat berkata, dia berasal dari alam semesta Guanxuan, adalah dekan Akademi Guanxuan dan pada saat yang sama, dia adalah kepala aliran di sana. Baru-baru ini, dia pergi ke dunia surgawi, mendirikan sebuah akademi di sana dan sekarang, akademi itu telah menjadi kekuatan terkuat di Departemen Surgawi. Beberapa dewa kuno di sana sudah tunduk padanya. Setelah tiba di kota Sendu, dia dan Master Misterius pergi ke sekte Taoisme. Mereka menyelidiki apa yang terjadi pada masa lalu. Setelah itu, Sang Master Misterius pergi dan Tuan Muda Ye datang ke kekaisaran kuno kita. Tuan Putri Kara meletakkan pena di tangannya, dan setelah sejenak diam, dia bertanya, alam semesta Guanxuan, Akademi Guanxuan. Orang berpakaian hitam itu mengangguk. Model akademi mereka adalah model hukum. Di bawah pemerintahan Akademi Guanxuan, setiap orang harus patuh pada hukum. Setelah berbicara demikian, dia mengeluarkan gulungan pergamenta dengan penuh hormat dan menyerahkannya kepada Tuan Putri, Yang Mulia Kara akan tahu begitu melihatnya. Tuan Putri Kara membuka gulungan pergamenta. Setelah melihat sejenak, dia berbicara dengan lembut, menarik. Dengan melakukan ini, dia seolah-olah menantang ketertiban seluruh alam semesta. Yang paling menarik adalah, dia ingin mendirikan ketertiban baru yang sepenuhnya berbeda dari ketertiban yang telah dibangun oleh pemegang pena kebenaran agung. Namun, pemegang pena kebenaran agung justru tidak menentangnya, malah memberikan stempel Dao kepadanya. Ini agak tidak biasa. Setelah berbicara demikian, dia meletakkan gulungan pergamenta di atas meja di depannya, lalu berbicara lagi, kamu bisa pergi sekarang. Orang berpakaian hitam itu memberi hormat dengan tulus dan mundur dengan tenang. Tuan Putri berdiri dan pergi ke tepi danau, menatap sekawanan ikan yang berenang di dalamnya. Dia berbisik,
pemegang pedang dunia, suatu ketertiban baru, ini seperti ingin mengubah seluruh alam semesta. Saat itu, seorang wanita tua tiba-tiba mendekat. Wanita tua itu memberi hormat sedikit. Yang Mulia Kara, utusan dari Sekte Bulan Baru sudah datang. Sekte Bulan Baru. Tuan Putri Kara mengangguk, sepertinya ada kemajuan dalam situasi. Setelah berbicara demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam menara kecil, saat ini aura jiwa pedang Mileye perlahan kehilangan warnanya, hanya selangkah lagi menuju tingkatan ketiga. Pada saat ini, napas yang dipancarkannya melalui jiwa pedangnya sudah mampu menggetarkan ruang waktu di dalam menara kecil ini. Bersambung.